Selamat datang di eksplorasi mendalam kita hari ini. Senang sekali rasanya bisa kembali menemani Anda. Ya, Anda para pendengar yang selalu haus akan wawasan tajam ya. Betul sekali. Dan pastinya tidak pernah puas dengan jawaban yang ada di permukaan saja. Hari ini kita punya materi yang sangat lugas. Lugas dan sangat tajam. Sangat tajam dan terang-terangan menggugat cara kerja sistem ekonomi politik di negara kita. Ya, ini dokumen yang berani. Benar. Kita akan membedah sebuah catatan kritis yang mempertanyakan kedaulatan Indonesia atas sumber daya alamnya sendiri. Dokumen sumber kita hari ini melempar pertanyaan-pertanyaan yang cukup provokatif ya. Mempertanyakan apakah sistem kita dibodohi. Begitu kan klaimnya? Tepat, apakah kita termakan propaganda asing? Misi kita hari ini adalah membongkar argumen teks tersebut. Kita akan melihat narasi tentang pengelolaan sumber daya alam, apa yang mereka sebut sebagai jebakan transisi energi, dan pengaruh asing. Dan bahasa yang digunakan di dalam catatan ini sangat tidak menahan diri. Argumennya dibangun dengan nada yang emosional. Syarat dengan semangat nasionalisme. Betul. Penulis membedah apa yang dianggap sebagai paradoks terbesar kita. Coba bayangkan, sebuah negara dengan kekayaan alam yang tumpah ruah, tetapi rakyatnya diklaim terus dipaksa membayar mahal. Membayar mahal untuk menikmati kekayaannya sendiri ya? Iya. Ini adalah tipe tulisan yang memaksa kita mengevaluasi ulang kebijakan yang selama ini mungkin kita anggap biasa-biasa saja. Namun, sebelum kita membedah argumen-argumen berapi-api ini lebih jauh, saya harus menegaskan satu hal penting kepada Anda. Ini wajib kita sampaikan di awal. Ya, wajib. Teks yang menjadi sumber diskusi kita ini sangat bermuatan politik dan emosional. Sebagai pemandu Anda hari ini, kami berdua berdiri di posisi yang sepenuhnya netral. Kami tidak memihak, tidak mendukung, dan tidak menyalahkan pihak manapun. Baik itu pemerintah, swasta, maupun pihak asing. Tugas kami murni hanya menyajikan dan menganalisis secara objektif gagasan-gagasan provokatif di dalam dokumen sumber tersebut. Supaya Anda bisa melihat peta pemikirannya secara utuh. Oke, mari kita urai semua ini. Kita mulai dari fondasi kritiknya. Bagian pertama ini membahas apa yang teks sebut sebagai paradoks energi. Paradoks energi, nah. Kalau kita lihat situasinya, Indonesia ini kan punya minyak, gas, dan batu bara. Kita tahu persis harga pokok produksi atau HPP-nya. HPP untuk 1 barel minyak, 1 MMBTU gas atau batu bara. Iya, HPP itu kan intinya biaya real untuk memompa atau menambangnya. Pertanyaan dari teks ini sederhana tapi menohok. Mengapa kita harus membeli energi kita sendiri dengan standar harga internasional? Nah, kalau kita bedah logikanya, teks ini mencari akar masalahnya. Mengapa ini terjadi? Kenapa bisa begitu menurut penulis? Penulis mengklaim bahwa energi ini sebenarnya tidak benar-benar dikuasai negara sesuai amanat undang-undang. Prakteknya, seolah-olah kepemilikannya diberikan kepada pihak swasta. Jadi negara malah memosisikan diri sebagai pembeli. Betul, negara harus membeli kembali dari swasta pemegang konsesi dengan patokan harga pasar global. Padahal argumen penulis menegaskan bahwa pihak swasta ini, baik asing maupun lokal, seharusnya murni diposisikan sebagai kontraktor saja. Sebagai kontraktor artinya mereka disewa untuk menambang, dibayar ongkos kerjanya plus margin wajar, bukan jadi pemilik cadangannya. Tepat sekali. Dan dampak dari klaim ini luar biasa besar ke rakyat. Teks ini memberikan detail yang mengejutkan. Angkanya lumayan fantastis ya? Sangat fantastis. Jika pihak swasta ini hanya dijadikan kontraktor atas aset negara, harganya akan bisa dibatasi di pintu keluar tambang. Menurut sumber kita, jika ini dilakukan, tarif listrik masyarakat bisa turun hingga 30% dari sekarang. 30% itu pemotongan yang masif untuk tagihan listrik Anda. Masif sekali, tapi pertanyaannya kalau solusinya terdengar semudah itu, pasti ada alasan kenapa sistem ini bertahan begitu lama, kan? Jika kita hubungkan ini ke gambaran besarnya, disinilah penulis melontarkan kritik strukturalnya, bahwa sistem yang ada saat ini adalah sebuah kartel panjang. Kartel panjang yang dirawat. Dirawat oleh para oligarki, oknum parlemen, dan birokrat demi keuntungan segelintir pihak, bukan untuk negara. Selisih harga produksi dan pasar global itu mengalir ke kantong elit, sementara bebannya ditanggung daya beli rakyat. Dan argumen ini baru pemanasan ternyata. Ketika teks ini beralih membahas masa depan energi, nadanya semakin kritis. Disinilah bagian yang sangat menarik. Soal transisi energi. Betul. Selama 20 tahun terakhir, Anda pasti sering mendengar narasi global yang menuntut Indonesia menutup PLTU batubara kita.
Beralih ke energi angin atau surya demi menyelamatkan bumi. Ya, kampanye energi hijau. Tapi sumber kita menolak mentah-mentah motif itu. Teks ini mengklaim bahwa narasi energi hijau ini sebenarnya adalah senjata geopolitik. Senjata geopolitik dari Barat dan Cina. Ini adalah jebakan ekonomi. Bagaimana mereka menjelaskan jebakan ekonomi ini? Penulis berpendapat tujuannya adalah mematikan industri Indonesia. Kalau kita dipaksa beralih ke teknologi energi hijau impor yang mahal, biaya listrik otomatis melonjak tajam. Dan kalau biaya listrik industri mahal, HPP manufaktur kita pasti naik. Pasti naik. Akibatnya, Indonesia tidak bisa menjadi negara pengekspor. Produk kita kalah saing. Kita hanya akan terus menjadi pasar yang mengonsumsi teknologi hijau impor buatan mereka. Ini menarik, karena sumber kita juga menyoroti fakta teknis di lapangan. Ini bukan sekedar teori konspirasi ekonomi kosong. Iya, ada alasan teknis yang kuat. Energi surya, energi angin, atau bahkan energi dari sampah, itu kan sifatnya tidak stabil, bergantung cuaca. Padahal, industri berat seperti smelter atau pabrik baja itu mutlak membutuhkan listrik baseload. Baseload yang stabil dan kuat. Iya, listrik yang menyala 24 jam non-stop tanpa kedip. Dan sejauh ini, menurut teks tersebut, satu-satunya sumber baseload termurah dan melimpah di tanah kita sendiri, ya batu bara. Maka penulis merangkum argumen ini dengan sangat jelas. Tanpa strategi ketahanan nasional yang matang, transisi energi yang dipaksakan ini dituding hanya akan menaikkan biaya produksi. Menurunkan daya beli rakyat Anda juga. Benar. Dan pada akhirnya melemahkan kompetisi ekonomi Indonesia di kancah global. Ini membuat kita berpikir ya, kalau targetnya memang melumpuhkan kebangkitan industri nasional, apakah pola campur tangan ini hanya berhenti di sektor energi? Hal ini memunculkan pertanyaan penting. Apakah pola pelemahan sistemik ini terjadi di sektor lain? Jawabannya, menurut teks, iya. Penulis memberikan deretan contoh dengan ritme cepat untuk menunjukkan skalanya. Coba kita lihat. Kelapa sawit kita ditekan di pasar global dengan dalih deforestasi. Padahal itu penggerak ekonomi jutaan petani. Lalu nikel. Saat kita ingin hilirisasi, nikel dijegal di WTO, Organisasi Perdagangan Dunia. Negara maju memproteksi diri mereka boleh, tapi saat Indonesia melakukannya, dianggap melanggar aturan dagang. Standar ganda ya. Dan yang paling parah, gula. Indonesia harus mengimpor lebih dari 5 juta ton gula per tahun. 5 juta ton untuk negara agraris seluas ini. Ini absurd menurut penulis. Mengapa kita dibodohi untuk memakai gula putih rafinasi? Padahal Indonesia punya aset gula kelapa dan gula aren. Dari Sabang sampai Merauke, kita punya pohon aren dan kelapa. Tepat. Kenapa aset ini tidak dikelola sendiri sebagai pemanis logistik nasional? Mengapa harus bergantung pada impor triliunan rupiah? Teks ini berargumen, narasi keunggulan gula rafinasi itu sekedar ilusi untuk merawat keran impor. Lalu teks ini juga menganalisis siapa yang aktif merawat narasi pelemahan kemandirian ini. Mengklaim bahwa mereka beroperasi menggunakan soft power, berkedok isu lingkungan. Tujuannya diklaim untuk mencegah kemandirian energi Indonesia dan memastikan kita selalu mengimpor pangan. Jadi mereka bukan datang murni untuk menyelamatkan lingkungan menurut catatan ini? Menurut catatan ini tidak. Mereka diklaim sebagai kepanjangan tangan negara donor yang ujung-ujungnya mempersulit tata kelola sumber daya alam kita sendiri. Wow. Narasi yang benar-benar memancing emosi pembacanya. Jadi apa arti dari semua ini untuk Anda para pendengar? Ini pertanyaan kuncinya. Kenapa hal ini penting? Karena narasi ini bukan sekedar urusan elit politik yang berdebat di gedung dewan. Ini berdampak langsung pada biaya hidup sehari-hari. Ini tentang tagihan listrik Anda setiap bulan. Tentang harga pangan di pasar? Betul, harga pangan dan masa depan kedaulatan ekonomi bangsa. Apakah anak cucu kita mewarisi negara berdaulat atau sekedar menjadi pasar konsumtif raksasa? Teks ini menuntut kita untuk berhenti menerima kondisi ini sebagai sebuah kewajaran. Iya. Dan teks ini memberikan pukulan penutup yang tajam sebagai pengingat. Saya bacakan kalimat penutup dari teks aslinya. Penulis berpesan, teruslah berpikir selagi berpikir belum dipungut pajak. Teruslah berpikir selagi berpikir belum dipungut pajak. Sarkasme yang brilian. Mengingatkan kita bahwa ruang kritis di kepala kita adalah pertahanan terakhir. Dan berangkat dari semangat berpikir kritis itu, saya ingin memberikan satu pemikiran terakhir untuk Anda renungkan yang melampaui teks tersebut. Silahkan, ide baru apa ini? Jika pertarungan geopolitik atas sumber energi baik fosil maupun hijau selalu berujung pada kendali segelintir elit dan pihak asing, apakah solusi kedaulatan energi yang sesungguhnya di masa depan justru bukan pada jenis energinya? Bukan pada jenis energinya, lalu pada apa? Melainkan pada desentralisasi total.
Coba bayangkan, jika setiap lingkungan perumahan atau bahkan setiap rumah tangga memiliki teknologi microgrid mandiri. Jaringan listrik berskala kecil ya? Ya, komunitas memproduksi dan mengelola energinya sendiri. Ini akan memutus total ketergantungan kita pada sistem terpusat, pada oligarki, dan pada monopoli teknologi asing sekaligus. Kalau energi diproduksi di akar rumput, rantai kartelnya putus. Tepat. Bagaimana hal itu akan mengubah peta kekuatan politik sebuah negara? Kemampuan pihak asing untuk mendikte negara kita akan hancur lebur. Sebuah revolusi kemandirian dari bawah, kami serahkan pertanyaan besar itu untuk Anda jadikan bahan perenungan. Terima kasih banyak kepada Anda yang sudah menemani pembedahan materi yang sangat menguras pikiran ini. Tetaplah kritis terhadap narasi apapun. Dan tutup hari Anda dengan hangat. Sampai jumpa di eksplorasi kita selanjutnya.